Nah, seragam yang aku kenakan saat ini merupakan seragam PDH 2 atau pakaian dinas harian. Dan tentu memiliki beberapa pin yang kalian letakkan atau kalian pasang pada baju ataupun seragam yang kalian kenakan. Dan berkaitan dengan seragam ataupun pakaian dinas yang dikenakan oleh instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, sudah aku buatkan videonya lengkap, jadi silakan kalian tonton agar kalian nantinya yang bergabung ataupun baru lulus ke instansi Kemenkumham ini bisa mengetahui apa saja seragam ataupun pakaian yang dikenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan itu masih di channel Mr. Mili. Nah, kalau kemarin kita bahas terkait dengan seragam ataupun pakaian dinas yang kalian kenakan saat kalian bergabung di instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Untuk kalian yang belum tonton, jadi silahkan kalian lihat video ini atau klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, di kesempatan ini aku akan bahas terkait dengan pin ataupun briefing apa saja yang kalian pakai atau kalian kenakan saat kalian menggunakan pakaian dinas tersebut. Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak salah mengenakan pin ataupun badge saat kalian memakai baju seragam instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Oke, mungkin kita akan bahas satu persatu mulai dari yang sebelah kanan. Dan untuk pakaian ataupun seragam yang aku kenakan saat ini merupakan PDH 2 atau pakaian dinas harian. Dan mungkin untuk penempatan pin ataupun badge nanti menyesuaikan saja terkait dengan baju PDH ataupun baju PDL ataupun baju PDU yang kalian kenakan nanti. Mungkin kita langsung mulai dari sebelah kanan. Pada lengan sebelah kanan ini ada dua badge yang kalian kenakan. Yang pertama merupakan badge penunjuk tempat instansi kalian bekerja, atau kalian bekerja di lapas ataupun mungkin di imigrasi. Jadi ini ada nama lapas ataupun nama kantor tempat kalian bekerja, dan ini bagian merahnya ini merupakan kanwil atau kantor wilayah kalian di mana bekerja. Kalau di sini Sumsel, atau mungkin kalian kalau Jatim atau mungkin DKI Jakarta dan sebagainya. Dan di bawah ini merupakan logo dari tempat instansi kalian bekerja atau mungkin UPT kalian. Kalau saya bekerja di lapas ataupun rutan, jadi untuk logonya ini merupakan pemasyarakatan. Ini logo pemasyarakatan. Kalau kalian bekerja di imigrasi, nanti logonya ini akan menjadi logo imigrasi. Jadi menyesuaikan terkait dengan UPT ataupun formasi yang kalian lamar. Kalau kalian melamar untuk formasi penjaga tahanan, kemungkinan di sini logonya pemasyarakatan. Atau kalau kalian nanti bekerja di imigrasi atau mengambil formasi keimigrasian, di sini logonya merupakan logo keimigrasian. Nah, dan untuk lengan sebelah kiri ini semuanya sama, baik kalian yang bekerja di lapas, rutan ataupun bagian keimigrasian atau di kanwil. Jadi untuk bagian atasnya ini adalah badge Kemenkumham, jadi ada namanya Kemenkumham, dan sebelah bawahnya atau bagian bawahnya ini adalah logo dari Pengayoman. Jadi semuanya itu sama untuk kalian yang bekerja di lapas ataupun di keimigrasian. Nah, perlu kalian ketahui juga untuk kalian yang nanti lolos instansi Kemenkumham, jadi memang ada beberapa perbedaan terkait dengan sistem kepangkatan ini. Memang kalau kalian yang mendaftar instansi Kemenkumham itu pangkatnya tidak seperti Polri ataupun TNI. Kalau Polri ada Bribtu, Bribda, tetapi untuk instansi Kemenkumham karena merupakan menjadi ASN atau nantinya akan menjadi CPNS, jadi untuk sistem kepangkatannya itu masih menggunakan sistem pangkat PNS. Untuk instansi Kemenkumham kenaikan pangkatnya masih 4 tahun sekali, tetapi kita tidak tahu peraturan seiring berjalan waktu bisa berubah dan bisa tetap, apakah masih tetap 4 tahun sekali atau 3 tahun atau mungkin akan lebih menjadi 5 atau 6 tahun, kita tidak tahu. Tetapi untuk saat ini memang 4 tahun sekali kita naik pangkat dari satu pangkat naik ke satu tingkat di atasnya. Kemudian untuk kalian yang mendaftar formasi penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian, saat kalian lolos nanti kalian akan mendapat pangkat balok 1. Balok 1 seperti ini merupakan pangkat pengatur muda ataupun 2A. Jadi untuk kalian baik formasi penjaga tahanan ataupun pemeriksa keimigrasian, karena kalian menggunakan kualifikasi ijazah SLTA. Tetapi untuk kualifikasi ijazah D3 nanti untuk balok silvernya ini atau balok putih 1 silver ini merupakan 3 atau pengatur. Tetapi untuk kalian yang mendaftar dengan kualifikasi ijazah S1
nanti baloknya ini balok kuning atau penata. Nah, untuk instansi Kemenkumham ini penggunaan pangkat itu mulai dari golongan 2, kemudian golongan 3 dan golongan 4. Golongan 2 itu namanya pengatur, golongan 3 adalah penata, dan golongan 4 adalah pembina. Nah, untuk golongan 2 itu merupakan pengatur seperti ini balok 1 silver. Kemudian kalau kalian nanti naik pangkat 4 tahun kemudian dapat balok 2 seperti ini, dan ini merupakan pengatur muda tingkat 1. Kemudian kalau baloknya 3 pengatur saja. Kemudian kalau untuk baloknya 4 itu merupakan pengatur tingkat 1. Jadi kalian harus tahu, dan seterusnya. Kemudian untuk golongan 3 itu namanya penata. Ada penata muda tingkat 1, ada penata saja, ada penata tingkat 1. Kemudian ada pembina juga untuk golongan 4 dan seterusnya. Jadi kalian harus pelajari terkait dengan sistem kepangkatan ini. Dan mungkin jika kalian nanti lolos menjadi aparatur sipil negara baik di instansi apa saja, secara otomatis mungkin kalian akan tahu dan mempelajari terkait dengan sistem kepangkatan ini. Oke, selanjutnya setelah kita bahas terkait dengan pangkat, kita turun ke bagian bawah pada dada sebelah kanan. Ini merupakan adalah pin pasti atau corporate university. Ini ada tulisannya. Dan pin pasti ini merupakan tata nilai dari instansi Kemenkumham yang terdiri dari profesional, kemudian akuntabel, sinergitas, kemudian transparan dan juga inovatif. Jadi 5 nilai yang ada pada instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, dan ini merupakan pin corporate university. Dan di bagian bawahnya ini merupakan pin Satgas Kamtib. Pin Satgas Kamtib ini merupakan pin yang kalian kenakan saat kalian bekerja di instansi Kemenkumham dan kalian ditugaskan di bagian bidang keamanan dan ketertiban. Jadi kalian memakai pin Satgas Kamtib ini. Kemudian di bagian bawahnya ini merupakan nama ataupun papan nama kalian. Kemudian di bagian bawah dari papan nama kalian bisa letakkan pada bagian saku sini atau pada penutup saku ini kalian letakkan pin kewenangan kepolisian khusus atau seperti ini pinnya. Ini berbentuk kecil jadi bisa kalian letakkan di sebelah sini. Tapi aku jarang pakai. Jadi kalau kalian ingin pakai silakan saja. Nah, untuk dada sebelah kiri ini, selain kalian bisa meletakkan pin yang besar seperti ini atau pin kewenangan kepolisian khusus, kalian juga bisa meletakkan beberapa pin yang kalian kenakan. Yang pertama ada pin pengayoman. Untuk pin pengayoman ini merupakan pin dari logo instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Bisa kalian letakkan paling atas di dada sebelah kiri. Kemudian di bagian bawahnya kalian bisa mengenakan pin semapta dan juga pin tembak. Nah, untuk pin semapta dan juga pin tembak ini bisa kalian dapatkan nantinya setelah kalian melaksanakan diklat semapta. Jadi untuk kalian yang telah melaksanakan diklat semapta, kalian berhak menggunakan pin kesemaptaan dan juga pin tembak. Jadi nanti bisa kalian letakkan di dada sebelah kiri. Nah, selain dari pin yang telah aku jelaskan tadi, ada beberapa pin lainnya yang nanti bisa kalian kenakan saat kalian bekerja di instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Yang pertama adalah pin SDP atau Sistem Database Pemasyarakatan. Nah, pin SDP ini biasanya digunakan untuk pegawai Kemenkumham yang bekerja di bagian bimbingan narapidana atau anak didik, atau bisa kita singkat dengan Binadik. Nah, untuk kalian yang bekerja pada bagian Binadik atau pembinaan narapidana dan anak didik, kalian bisa menggunakan pin SDP ini. Kemudian untuk pin selanjutnya adalah pin Satopatnal atau pin Satuan Operasional Kepatuhan Internal. Jadi untuk kalian nantinya yang ditugaskan di bidang Satopatnal, kalian bisa menggunakan pin ini. Nah, pin ini biasanya digunakan untuk pegawai Kemenkumham yang bekerja di bidang pencegahan serta pengawasan kepatuhan petugas dalam menjalankan tugasnya agar tidak menyelewengi dari peraturan yang telah ditentukan. Atau bisa dibilang kalau seperti TNI itu ada istilahnya PM, atau mungkin di Polri ada Propos. Jadi kepatuhan internal terkait dengan seragam ataupun pakaian ataupun atribut yang kalian kenakan ataupun tingkah laku kalian itu biasanya diawasi oleh Satopatnal. Selanjutnya adalah pin Cata Karga. Nah, pin Cata Karga ini tidak semua pegawai dari instansi Kemenkumham bisa mengenakan pin ini, karena pin Cata Karga ini hanya dikhususkan untuk pegawai dari instansi Kemenkumham yang lulus dari Poltekip atau Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau dari sekolah tarunanya. Selanjutnya ada pin pemasyarakatan, kemudian ada pin kewenangan Polsuspas yang kecil yang aku letakkan di sini tadi, yang kecil tadi, atau kemudian ada pin resolusi 2020. Ini peningkatan layanan pemasyarakatan. Kemudian nanti bisa kalian kenakan juga pin Satya Lencana untuk kalian yang nantinya sudah bekerja selama
10 tahun, 20 atau 30 biasanya diletakkan di bagian dada sebelah kiri, di bagian bawah sejajar dengan papan nama. Kemudian nanti kalian bisa juga mengenakan pin korpri untuk kalian yang mungkin memakai seragam batik korpri nantinya. Dan atribut terakhir yang bisa kalian kenakan pada seragam ataupun baju dari instansi Kemenkumham ini, bisa kalian menggunakan tanda pangkat. Biasanya itu diberi nama tanda kepangkatan eselon. Jadi biasanya eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan kemudian terakhir eselon 5. Jadi bisa kalian kenakan, biasa berbentuk bulat ataupun berbentuk bintang ataupun berbentuk beberapa segi yang nanti kalian kenakan biasanya di saku sebelah kanan. Jadi di sini kalian kenakan, dan biasanya dikenakan hanya untuk pejabat yang sudah memiliki eselon, baik eselon 5, 4, 3, 2 ataupun 1. Kemudian untuk pin ataupun beriped yang kalian kenakan, untuk PDH memang seperti ini, kalian meletakkan dengan sendirinya. Tetapi untuk PDL biasanya sudah langsung ditempel atau dijahit beserta baju PDL-nya, dan itu bahannya adalah bahan kain, jadi bukan seperti ini. Jadi itu yang membedakan antara baju PDH dan juga baju PDL. Tetapi untuk baju PDU, PDK, tetap penggunaan pinnya itu menyesuaikan dengan jabatan, menyesuaikan dengan penugasan atau tempat tugas kalian bekerja, atau kalian bidang pengamanan, bagian pembinaan, ataupun pada bagian-bagian lainnya. Oke, mungkin cukup sekian terkait dengan informasi pin ataupun prepaid ataupun badge yang kalian kenakan jika kalian nantinya lolos, ataupun untuk kalian yang mungkin baru bergabung atau ada rencana mau mendaftar di instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Memang penggunaan pin seperti ini ataupun badge memang untuk instansi Kemenkumham ada banyak sesuai dengan bidang pekerjaan nantinya. Kalian di mana, bidang pengamanan, pembinaan, ataupun saropatnal, atau pada bagian bidang-bidang lainnya. Jadi menyesuaikan. Tapi pada dasarnya penggunaan PIN ini merupakan wajib jika kalian nantinya bekerja di instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe. Atau untuk kalian yang mau mendaftar CPNS ataupun mau mendaftar Posuspas ataupun mungkin Pemeriksa Keimigrasian atau instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, silahkan kalian lihat semuanya di YouTube aku. Itu semuanya sudah ada videonya, jadi silahkan kalian tonton atau silahkan kalian scroll semua video aku. Semoga informasi yang dapat aku berikan itu bisa bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi terima kasih dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.